Setinggan itu rumah-rumah yang tidak mempunyai lesen, yang mana tanah pemerintah atau tanah kerajaan itu digunakan semena-mena dengan keinginannya sendiri. Itu yang pertama. Yang ini ya, yang baru dibangun ini, Taman Medan ini kondominium ya. Kondo itu ya istilahnya ya tadi rumah yang mempunyai fasilitas yang lebih lah istilahnya. Nah, 3 bilik. Jadi kalau rumah-rumah macam ini, Komandan, rumah yang flatnya yang istilahnya yang bukan middle up lah ya, yang standar masih harga murah sikit lah. Itu kisaran kamarnya itu minimal 3. Pajak pintu. Nah, pajak pintu itu macam mana ya? Itu pajak pintu. 2 kali. Kalau rumah macam ini kisaran berapa tuan bayarnya? Saya duduk di teres, jadi kurang. Teres. Oh, rumah teres. Kalau 100 lebih. 100 lebih. Closed doors, I'm a fool for your love. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas bos-bosku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, komandan-komandan dimanapun anda berada. Oke, pada kesempatan ini saya masih ditemani sama Tuan Khairuddin ya. Jadi ini memang banyak yang harus saya dalami, ilmu-ilmu yang ada di Malaysia, komandan. Kebetulan saat ini itu kita nak mengetahui tentang perumahan ya. Jadi jenis perumahan. Nah, kebetulan di sini di kawasan sini itu perumahan yang banyak itu di Taman Medan. Nah, tak tahu dulu itu disebut ini. Nah, ini Kampung Medan ya, KG Medan ini. Nah, ini tak tahu sejarahnya dulu. Memang di sini mungkin banyak istilahnya rumah apa tuan yang dulu? Melayunya setinggan. Setinggan. Nah, istilah Indonesia kurang pasti. Oh, kurang pasti. Oke, kita maksudnya rumah yang tanpa permit lah. Oh, setinggan itu rumah yang tanpa permit. Jadi perlu saya jelaskan. Jadi di Malaysia, bagi kawan-kawan sahabat yang belum tahu lah ya, yang sudah tahu tak apalah. Yang belum tahu, di Malaysia ini ada banyak jenis rumah, komandan. Jadi yang pertama itu ya tadi rumah setinggan. Ya, setinggan ya tuan ya. Setinggan. Nah, setinggan itu rumah-rumah yang tidak mempunyai lesen, yang mana tanah pemerintah atau tanah kerajaan itu digunakan semena-mena dengan keinginannya sendiri. Itu yang pertama. Terus kedua itu rumah flat. Rumah flat itu mungkin rumah 5 tingkat ya tuan ya. Terus ada kondominium juga. Nah, kondominium itu rumah yang layanannya agak middle up lah ya. Jadi ada kolam renang, taman-taman macam itu. Tapi kalau yang rumah teres, ada lagi yang namanya rumah teres. Itu rumah-rumah satu rumah yang tidak tingkat ya, istilahnya tidak flat bertingkat tinggi ya tuan ya. Nah, terus ada lagi yang namanya rumah banglo. Nah, rumah banglo itu rumahnya orang kaya-kaya, komandan. Nah, kalau macam ini yang ini ya, yang baru dibangun ini Taman Medan ini kondominium ya. Kondo itu ya istilahnya ya tadi rumah yang mempunyai fasilitas yang lebih lah istilahnya. Ada kolam renang, ada taman, parkir pun dia indoor. Nah, tapi kalau yang ini macam ini rumah flat ya tuan ya. Rumah istilahnya kos rendah lah. Kos rendah, yang mana kisaran kalau kita mau beli, orang Malaysia yang mau beli itu ada penghasilan ya tuan ya. Setiap bulan harus ada income satu keluarga berapa kiranya? Kurang pastilah 5.000. Kisaran 5.000, antara 3.000 sampai 5.000. Ini syarat inilah rumah yang pemindahan tuh. Nah, ini perumahan yang itu ya, pemindahan dari Sepinggan. Ini pun penuh sejarah, komandan. Jadi mungkin orang yang dulu duduk di Taman Medan tahu sejarahnya. Dulu itu banyak rumah setinggan yang tak layak pakai atau istilahnya yang tidak punya surat izin. Nah, kemudian dibangun ya ini perumahan yang di Taman Medan yang ini, komandan. Ini yang pindahan dari setinggan. Nah, rumah ini kalau di sini seringnya mungkin nyebutnya rumah flat atau rumah bertingkat. Cuman harganya memang tak seberapa mahal ya tuan ya. Kisaran berapa tuan? Tidak tahu. Mungkin kos antara 100 ya.
Nah, macam ini komandan. Ini perumahan lama ya. Jadi Taman Medan ini salah satu komplek perumahan yang banyak juga. Jadi istilahnya apa ya? Banyak yang menghuni di sini itu mungkin dulu orang Kampung Melayu sendiri atau mana tuan yang daerah sini? Yang untuk di sini lah Setinggan dulu. Setinggan ya. Pindahan kerajaan bila pindah kan, roboh kan. Terus ternyata persyaratannya pembangunan rumah di Malaysia itu ada beberapa syarat. Yang paling penting itu ternyata itu komandan harus mempunyai itu ya 3 kamar bilik ya. Nah 3 bilik. Jadi kalau rumah-rumah macam ini komandan, rumah yang flatnya yang istilahnya yang bukan middle up lah ya, yang standar masih harga murah sikit lah. Itu kisaran kamarnya itu minimal 3 kamar, 3 kamar saja, 3 bilik lah. Tapi kalau yang kondominium, yang rumah mahal, mungkin 1 kamar sudah boleh. Jadi itu syarat utama. Terus itu tuan, saya mau tanya, ini di rumah perumahan ini kan ada apa ya istilahnya itu pajak pintu. Nah, pajak pintu itu macam mana ya? Itu Pajak pintu 2 kali. 1 tahun 2 kali. Tengok. Oh, tengok rumah. Jadi di Indonesia kan kena pajak yang namanya pajak tanah ya, PBB. Kalau di rumah itu pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau di sini itu cukai pintu ya, tuan ya. Kalau rumah macam ini kisaran berapa tuan bayarnya? Teres. Oh, rumah teres. Kalau 100 lebih. Oh, berarti artinya rumah macam ini lebih rendah lagi lah. Mungkin ya 50. Cukai pintu. Taksiran itu macam mana tuan? Taksiran tanah. Oh tanah. Kalau pintu itu untuk apa ya? Maintenance. Oh maintenance-nya saja. Sampah-sampah itu kan. Oh oke. Kebersihan. Bukan masuk yang untuk kerajaan tuan ke MBP. PJ lah. Kalau sini kan MBPC, Majelis Bandaraya lah ya. Oh. Urusan lah. Oke. Nah inilah salah satu contoh perumahan yang ada di Taman Medan ini, yang dulunya sejarahnya mungkin rumah dari perumahan pinggan yang ada di sana, rumah yang tidak bersertifikat atau istilahnya tanah pemerintah digunakan. Nah ini perpindahannya ke sini komandan. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu penjelasan tentang rumah yang ada di Malaysia komandan. Nah, terus jangan lupa tekan tombol subscribe. Bagi subscriber dari Taman Medan yang lebih tahu boleh komentar lah ya, istilahnya rumah yang ada di Malaysia ini kalau yang macam ini ada beberapa jenis atau mungkin ada beberapa masukan. Nah silakan komentar langsung komandan. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.